Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV, Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Cynthia yang punya background banyak di dunia media ya Mbak, benar nggak? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Regina. Mbak, perjalanannya juga kita mengangkat mengenai Mbak Cynthia akhirnya memutuskan untuk menjadi umat muslim gitu ya. Tapi mungkin aku akan menanyakan backgroundnya dulu gitu ya. Dulu informasi yang aku dapatkan adalah Mbak Cynthia bergerak lebih banyak di bidang media, advertising gitu. Akhirnya memutuskan untuk ke dunia kuliner gitu. Apa yang menjadi menarik di dunia kuliner dan apa yang kemarin akhirnya memutuskan meninggalkan dunia yang kemarin? Oke. Jadinya memang dari lulus sekolah itu saya tuh senang desain. Ya kan? Sampai akhirnya saya ditawarin pernah untuk jadi kontrak kerja dulu di salah satu media wanita. Ya kan, itu tahun berapa? 89. Mungkin masuk ke tahun 90 waktu itu. Dan saya ngelihat bahwa memang saya itu kan orangnya mobile, orang lapangan, gak seneng diatur, ya kan, maunya sendiri. Orang bilang katanya bilang kalau ibu saya bilang kamu itu rebellion dari kecil, ya kan, gak bisa dibilang. Bilang sebenarnya gampang kok bilangin saya gitu kan. Cuma mungkin kalau dunia media itu kan dynamic, ya kan, kita ketemu orang banyak. Dan kebetulan karena saya desain, jadi saya stuck lah tuh di belakang meja untuk kerjain desain. Karena itu kan satu proses kan sebenarnya. Karena saya selalu percaya bahwa hidup itu proses. Begitupun saat kita sekolah, kita mengerjakan sesuatu. Dan kebetulan karena saya tidak suka sekolah, jadi saya mencari yang gampang-gampang aja. Ya. Zaman itu akhirnya mengambil sekolah desain sekolah. Iya, tapi kan zaman itu namanya desain itu kan maksudnya langka, bukan hal-hal yang kayak anak-anak sekarang gitu. Masih bisa kita simpulkan adalah udah itu kayak kursus. Udahlah kayak kursus aja gitu kan. Sampai akhirnya memang saya jatuh cinta dan punya chemistry dengan dunia itu. Sampai akhirnya 21 tahun. Nah, baru 3 tahun terakhir ini saya ninggalin lah, ya kan. Karena memang pada dasarnya juga saya mau cari sesuatu yang memang yang lebih bikin saya tidak dikejar deadline. Sudah pasti itu kan. Tahu dong kalau di media kan kita hidup sama deadline. Terus kedua juga mungkin saya waktu itu mikir ya sudahlah, saya sudah masuk kepala 4. Bagaimana juga mungkin dengan dunia saya memilih kuliner atau dunia yang masak. Bukan memasak sebenarnya, tapi bagaimana berusaha untuk berdiri sendiri menjadi entrepreneur. Bukan saat itu saya juga punya majalah ya. Tapi waktu itu awalnya tidak kepikiran masak ya? Memang saya senang makan, karena satu keluarga itu senangnya kuliner, dan mungkin karena lahirnya memang juga di daerah yang tempatnya 1001 macam kultur budaya makanan ya kan. Saya dulu lahir dari Jakarta Barat. Jakarta Barat itu daerah situ kan nama pusat terkenal dengan makanan. Jadi dari kecil sudah kebiasa bagaimana dikasih makanan yang benar-benar namanya ini baru makanan, bukan cuma tempat nongkrong. Zaman itu kan nggak ada kan, tahun 80-90 mana ada. Sekarang aja ya heboh itu kan kuliner. Nah, kenapa memutusin juga kuliner? Mungkin karena satu, saya ingin punya tempat nongkrong sendiri, kasarnya punya tempat warung sendiri, di mana saya tidak usah ke tempat orang, tapi saya bisa punya sendiri, rumah sendiri. I call a second home, ya kan, rumah kedua saya, dan teman-teman bisa ngumpul. Dan kenyataan ada berkumpul lah seperti reuni tempat itu yang sekarang ini. Dan media saya tetap juga sebenarnya karena saya juga kangen sih sama media ya kan. Kangen kejar deadline. Karena kangen kejar deadline, terus kangen juga semua teman-teman, tapi tetap akhirnya saya ketemu lagi sama mereka di tempat saya. Memang karena saya percaya jalan hidup itu juga tidak bisa kita cuma planning. Ya kan? Punya yang namanya tempat kuliner itu tempat nongkrong, punya resto kecil, ya kan, punya kafe kecil itu bukannya suatu yang saya memang poin hidup saya dulu. Cuma saya pernah pikir, lucu, enak, asik juga ya punya tempat nongkrong dijadiin bisnis, ya kan, terus bisa bantu banyak orang. Satu cuma mikirnya gitu, bisa punya pegawai sendiri. Meskipun dulu saya kerja pun dengan ibu saya, kebetulan memang kita diriin bisnis bareng-bareng ya, waktu diriin majalah, salah satu majalah gaya hidup pria, ya kan. Tapi saat itu kan kita juga tidak langsung yang kita udah bagi job nih kan. Nah ya kan, ya aku punya job lebih di lapangan, ya kan, lebih memutar seperti rodanya kalau di mobil, ibu saya di manajemennya, dari finance-nya segala macam. Tapi kan beda kalau kita duduk nongkrong menciptakan satu brand baru lagi. Ya kan, akhirnya di-create lah sama saya kan, tempat saya punya snack room saya nyebutnya, ya kan, tempat cemilan. Tapi sebenarnya nggak nyemil juga, makan besar juga gitu kan di situ. Tapi bagaimana juga meng-create sesuatu juga supaya bisa dijadikan satu contoh. Bahwa seperti gini, orang itu nggak perlu kok cuma makan nasi terus, ya kan? Bisa ada makanan lain yang mungkin juga sedikit lebih menyehatkan. Terkadang kalau misalnya memang kita di luar juga pasti yang dicari, kalau bisa jangan ada yang di rumah. Terkadang kan ada seperti itu. Kadang-kadang kepengen gitu. Tapi bagaimana juga kita
tidak menjadi follower tapi mencoba sesuatu menjadi trendsetter. Itu memang udah kebiasaan dari kecil. Orang lagi pakai lagi gaya-gaya pakai baju apa, sayanya menyeleneng kemana. Nanti kalau itu kali ya mode yang ibunya Mbak Cynthia bilang rebellion. Padahal bukan rebellion, cuman memang nggak mau disamain sama orang. Jadi dari kecil udah kebawa bahwa lo begitu gue begini aja. Ya kenapa gue mesti sama kayak lo? Itu kan sih ya kalau lo mau ikutin gue ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akhirnya kan become a trendsetter gitu kan ya kan. I'm not a follower. Nah kembali lagi ya itulah, hidup itu proses pada akhirnya. Dimana saya juga tidak pernah berpikir punya mimpi, punyalah pasti. Wah suatu hari pengen punya majalah sendiri dulu karena kebanyakan kerja di media, ya kan. Suatu hari nih pengen punya majalah sendiri nih, gue bikin momonya gue. Kayak gitu, saya tuh mikir gitu. Akhirnya benar punya majalah, keluar lah yang namanya ide, creativity, pengen begini, pengen bikin itu, ya kan. Meskipun akhirnya up and down prosesnya juga ada kan. Sampai juga gitu, kebanyakan nongkrong di tempat orang, di mall, di tempat kafe teman-teman. Suatu, ini kalau gue punya tempat sendiri lucu juga kali ya, gitu kan. Udah mulai capek kan kita pergi ke tempat orang, ya orang yang bisa datang ke kita bisa ngumpul, lebih relax, lebih santai. Dan akhirnya ya mungkin dibarengi juga dengan wishes, dengan faith, ya kan. Satu yang kita percaya bahwa masa nggak bisa. Sebenarnya kalau pikir, ya Allah gimana cara beli tempat sendiri, ada duit dari mana? Kadang-kadang kita mikir kan bukan yang isi come, bukan isi money yang to get. We have to working hard. Apalagi kalau kita bicara investasi ya, kalau bisnis kuliner itu kan. Tapi saya pikir bukan apa ya, bahwa kalau kita percaya pasti kita bisa. Percaya itu juga mesti kerja keras. Tidak bisa cuma duduk manis aja. Ini yang kadang-kadang orang bilang gitu, ya lo kan dari kecil juga enak lah, ada gitu, gak bisa cari uang sendiri. Tidak sesimpel itu. Ya, memang terkadang ya itu tadi ya, maksudnya menyampingkan gitu loh tanggapan-tanggapan orang gitu ya. Orang selalu melihat kita itu hidupnya sepertinya enak. Kayaknya enak aja dari kecil, apa sih susah juga kagak, lo ada sekolah dari luar kayak gini. Tidak, itu saya merasa itu bahwa namanya hidup itu kan semua tidak ada yang kita bisa achieve dengan satu perfectionist. Saya tuh orangnya agak perfectionist. Pada akhirnya saat saya mulai harus lebih wise, lebih dewasa ngadepin tim kerja segala macam ya kan. Akhirnya saya harus juga bisa berbagi dan harus merendahkan. Saya punya ego saya dan juga keperfeksionisannya itu yang harus direndahkan. Kenapa? Kita tidak bisa mengexpect orang itu ya kan too much yang seperti yang kita harapin. Akhirnya apa? Kita yang kelimpungan sendiri, kita yang capek di lapangan. Jadi kita harus belajar untuk sharing. Dan itu proses Regina. Dan mungkin yang pembelajaran bisa diambil adalah ya dari yang mungkin kita bukan bilang lebih tinggi kita tidak, tapi paling tidak kita justru belajar dari mereka gitu sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Karena buat saya your weaknesses is going to be my strength. My strength ya kan, probably your weaknesses juga. Tapi disitulah Allah menciptakan bahwa manusia itu memang tidak ada yang perfect. Ya kan, saya bilang sama kru saya, ya kan, kamu tuh punya sesuatu yang saya tidak punya. Itu yang saya salut. Ya, itu yang kita belajar dari itu yang saya belajar dari kamu. Tapi kamu juga ya kan, kelemahan kamu itu yang harus belajar dari kekuatan saya. Supaya kamu juga bisa mungkin sudah seumur saya 10-20 tahun ke depan, kamu juga akan bisa mungkin lebih baik. Karena sampai sekarang pun saya masih belajar. Karena yang dulu kita pikirnya gampang, kita sendiri ya kan. Hidup kita nggak tahu dong. Day by day hidup kita sendiri ada aja hal yang kita tidak pernah expect. Benar. Mbak Cynthia, aku akan ngobrol lagi mengenai tadi berotinnya juga ada sedikit mungkin yang kita bisa sharing, kisah yang menginspirasikan akhirnya Mbak Cynthia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Tapi setelah yang satu ini ya. Pemirsa Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mbak Cynthia tadi sudah ngobrol, backgroundnya Mbak Cynthia lebih banyak di desain dan akhirnya memutuskan untuk bisnis kuliner. Paling tidak kan bicara desain gitu ya,
dalam mendekorasi, dalam menyajikan makanan itu kan juga dibutuhkan ya. Nah, area proses awal tadi investasi, terus punya keinginan juga karena melihat kenapa nggak nongkrong di tempat gue aja kalau kayak gini gitu. Terus yang menciptakan desain dan lain-lainnya juga dari Mbak Cynthia. Kebetulan konsep dan semua itu memang dari kepala sendiri. Ya, namanya Broti ya? Namanya si Broti. Broti itu artinya ada broad and tea. Broad and tea. Bahasa Belanda. Karena kebetulan kakek saya ada Belanda, Chinese Belanda kan. Jadinya dari kecil selalu ingat bahwa ayah saya pun selalu senang makan roti sama teh. Nggak tahu kenapa kalau bisa jadi si Broti gitu kan. Pakai kursi goyang. Maunya taruh di situ, cuma katanya orang kan nggak mau keluar dari Broti kan, ya kan. Jadinya dikasih kalau sudah duduk lupa berdiri. Iya. Mager aja katanya di situ. Nah jadinya muncullah kata si Broti. Dan Broti juga bisa jadi plesetan beli roti. Beli roti, iya. Sama satu lagi bahasa kampungnya apa? Boti. Jadi tidak di dalam toko saya itu ada gerobaknya sih. Aku lihat ya kan, ada si gerobaknya si roti itu. Dan sebenarnya itu hanya part dari memori karena itu adalah bagian. Buat saya ya kan, seperti seperti filosof, itulah proses. Ya kan, dari boti jadi beli roti. Ya kan, jualan rotinya kan mulai dari si tukang ini sampai dia punya pabrik. Padahal kan kalau zaman dulu gitu, ya kan, sampai dia menjadi besar brandnya. Dari situ sendiri, jadi tempatlah nongkrong namanya si Broti. Bagaimana gaya hidup, ya kan? Bahwa roti itu juga bisa menjadi bagian dari pagi sampai ke malam. Jadi kayak kupu-kupu ya, dari ulat ke pompong. Dari ulat ke pompong. Sampai karena saya selalu bilang, tidak ada yang tidak proses. Bekerja pun sama. Cuman mungkin anak-anak sekarang dia lebih senangnya apa-apa instan, ya kan? Seperti motret instan. Beli kopi instan, semuanya instan. Kalau duduk di Broti, buat saya filosofinya apa? Mengerjakan, ngambil roti dari gerobak, di situ ada selai-selainya, punya apa? Prakarya katanya orang-orang. Selalu kalau di Broti orang-orang selalu bilang aja, gue prakarya sendiri, nih mesti ngambil roti sendiri, ngambil itunya piringnya apa tuh sih? Jadi sebenarnya memang ada konsep self service-nya di sana. Sebenarnya bukan karena apa? Disitulah ada satu diferensiasi juga ya. Buat saya itu ada filosofinya bahwa apa? This is the process. Ya, kebetulan memang si roti itu sendiri roti zaman dulu. Karena roti sekarang itu juga asal hasil olahan dan improvisasi dari basicnya kan ada. Ya kan? Kita tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu. Tidak menggunakan, tidak mungkin. The past-nya kita itu tetap menjadikan kita the present. Tapi bagaimana the future ya pelajarin deh sekarang ini ya untuk lagi menjadi nanti ke depannya. Aku baru tahu loh proses itu. Oh ternyata memang kita diminta dalam maksudnya di konsep Broti tadi itu ngambil sendiri lalu kita menaruh selainya sendiri. Ada seperti piring si rotasi. Aku lihat sih, aku pikir ya itu bagian dari desain. Jadi anak-anak cuma bilang apa? Prakarya duduk di sini. Sama pun juga minum kopinya. Ada kopinya sendiri kita, ada susunya sendiri, ada gula. Jadi kenapa? Ya kalau duduk sendirilah maunya apa? Karena rasa itu dari manusianya. Ya kan? Broti ada satu filosofi di mana ya cara memakan roti yang tidak hanya secara instan sudah tersedia di situ. Tapi harus dilakukan. Membuka plastiknya dulu, dibuka, ditaruh. Ini makan rotinya gimana? Ya makan roti aja biasa kalau bukan gitu kan. Ini gimana isinya? Ya ada di situ selainya. Terus selainya gimana? Ya diambil itu kan dari isinya. PR lah katanya, prakarya yang di sini gitu kan. Tapi itulah prosesnya. Jadi memang itu yang ditanamkan gitu ya. Kalau misalnya memang kita melihat dari apa yang sekarang menjadi bisnisnya Mbak Cynthia gitu ya, tetap nilai-nilai mengenai proses tadi itu benar-benar itu ditanam. Kayak anak kecil kan, biasanya beli roti kan udah jadi mah gitu kan. Kagak, ambil sendiri deh di situ. Mau coklatnya seberapa? Pilih sendiri coklatnya bercampur apa? Karena hidup itu adalah kita yang membuat sendiri, kita yang mencampuri sendiri apa yang kita mau, esensinya. Itu buat saya. Sama sendiri juga dengan soal simple, bagaimana ya kan menikmati ya kan suatu makanan, ya kan duduk di situ pun bisa seperti orang tahu duduk di situ relax kan seperti rumah ya tempat kecil tapi kan seperti rumah ya kan alhamdulillah tempatnya ya orang yang mempunyai rasa orang yang mencintai dia akan kembali lagi dia menikmati. Ada musik kadang-kadang dia bilang musiknya mana nih ya kan jarang di tempat kayak gini. Sama pun juga kopi mau yang kental mau yang lebih cair ada setengah kental ada 3/4 atau apa lo kok bisa sih Sin? Karena apa? Menikmati itu. Bukan cuma hanya disajikan yang kita telan. Nggak enak bilang, minta. Gulanya kurang minta, susunya kurang minta. Kita balik lagi ke selera ya. Selera supaya itu kembali apa? Manusia itu kan diciptakan masing-masing punya rasa. Dan berbagai. Dan biarkan bagaimana dia menikmati rasanya. Itu intinya. Pelajaran tadi diambil adalah sebuah proses. Aku mau menanyakan ke Mbak Cynthia gitu. Proses kehidupan yang Mbak Cynthia alami gitu ya. Sekarang kan Mbak Cynthia menjadi seorang mualaf. Mbak, backgroundnya apa sih?
Saya itu mulai tuh dari tahun 99. Kalau orang bilang waktu saya menikah itu kan tahun 99, ya kan? 98 saya menikah. Udah mau akhir sih ya, udah mau akhir 98. Waktu saya menikah itu, saya tuh asli lahir tuh dari keluarga Nasrani. Ibu saya Katolik, keluarga saya banyak yang Kristen. Kebetulan bapak saya itu memang banyak campur aduk. Kalau orang bilang nggak jelas, ya kan? Terakhir dia sebelum meninggal dia Buddha, dia Buddhis. Ya kan, sesuatu yang filosofi ngajarin. Karena waktu menikah sama ibu saya Katolik, kan biasanya suka begitu kan, ya karena dianggapnya dia mau untuk ya menjadi seorang pasangan, ya menjadi namanya pasangan. Tapi saya melihat lagi sesudah lebih dewasa, mempelajari bahwanya apalagi kembali lagi agama itu proses belief. Orang bilang nggak perlu agama, maksudnya bukannya kita jadi ateis. Semua orang pasti punya keyakinan, saya yakin. Saya dari kecil itu selalu percaya bahwa yang menciptakan di alam ini pasti ada Tuhan. Kita nyebut dulu Tuhan. Selalu pasti ada Tuhan, ya kan? Pasti ada penciptanya yang menciptakan binatang-binatang, menciptakan pohon-pohon, ya kan? Manusia juga dari cuma sedetik air yang tidak terlihat air dia menjadi satu bentuk. Itu tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Itu penciptaan luar biasa. Di dalam kelapa ada air bisa menciptain, manusia tidak bisa menciptakan itu, ya kan? Tapi bagaimana mempelajarinya? Ya kan, dulu waktu saya di sekolah, saya sekolah Katolik, dari kecil sekolah Katolik, ya kan. Saya selalu belajarin apa? Orang kalau belajar kita ke kapel, kita nyebutkan gereja kecil itu kapel, buka Alkitab, ya kan. Alkitab. Belajarin seperti buku cerita, nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti. Ini kenapa mesti gini, kenapa mesti gitu? Akhirnya waktu proses tanya ya, membosankan buat saya. Bosannya apa? Gue nggak ngerti, nanya ini kenapa sih satu agama ini kok bisa beda ini? Padahal kan sebenarnya sama wujudnya, nggak bisa nanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang buat saya tuh, ibu saya bilang kamu tuh terlalu banyak nanya, ya kan? Sampai pastor kita nanya juga, pastor kalau saya jawab, pastor bilang ya seperti ini adanya, ya kan? Nah, jadi ketidakpuasan dan ketidakmengertian. Mungkin kebetulan saya memang anak yang rebellion, kata ibu saya, kebanyakan pengen tahu. Tahunya juga mau tahu bener karena nggak ngerti yang suatu yang logika. Meskipun sekarang tahu bahwa di dunia itu tidak mesti harus logika. Ada hal di luar yang kita tidak mengerti dan terjadilah itu. Akhirnya nggak tahu kenapa gitu kan, habis bapak saya meninggal, ayah saya meninggal, ya kan, terus juga banyaklah hal-hal yang buat saya juga saat itu ada down, saya merasa saya jatuh, bagaimana saya mesti bangkit sendiri, dan proses hidup, tetap sekarang merasa itu bagian dari proses hidup. Tidak ada yang mesti disesali, tidak ada yang mesti ada kekecewaan, tidak perfect. The family tidak perfect, semuanya itu karena apa? Itu hanya proses dan itu harus dihadapin, tidak ada yang disesalin. Saya itu orang yang tidak pernah menyesali hidup. Karena buat saya apa? Kalau nggak lewatin itu ya nggak pernah belajar. Benar. Ya kan orang bilang, kok nyesel sih nanti begini. Apa lu sesel? Orang udah lewat kok. Nggak ada yang mesti diseselin. Sama juga waktu saya mengutus Islam jadi seorang mualaf. Orang bilang, ya lo jadi mualaf karena nikah ya. Ya kalau cuma menikah mah harus jadi mualaf kali, ya kan? Kenapa mau gitu mikirnya? Karena segala sesuatu manusia harus. Mbak Cynthia, kenapanya ini nanti kita lanjutkan setelah segmen berikutnya ya. Pemirsa Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga Mbak Cynthia. Mbak Cynthia melanjutkan tadi, kenapa? Karena saya merasa saat saya memasuki umur saya sudah di atas 3, kepala 3. Harus ada sesuatu yang benar-benar saya pelajari, saya yakin. Karena saya tahu selama 30 tahun saya dari lahir, waktu ibu saya permandikan menjadi seorang Nasrani, saya tidak pernah punya chemistry dan tidak pernah tahu. Saya merasa bahwa kadang-kadang orang bilang ya, ada orang kalau bilang gitu, ya kan gue udah lahir begini agamanya, ya gue ikutin. Kalau saya enggak. Ngerti nggak? Sampai ini hari aja sendiri masih belajar, ya kan? Tidak segampang gitu orang bilang belajar Al-Quran bisa cepat, udah belajar Al-Quran bisa cepat. Bukan soal cepatnya, sekarang ngertiin dulu nih apa nih maksudnya mahaminnya. Pemahaman itu. Saya merasa bahwa apa? Sampai kita makan pun kita mesti paham apa yang kita makan. Orang makan itu kan bukan cuma lapar. Orang makan itu karena dia bisa menikmati dan dia mengerti isi makanan itu dan dia bisa
oh enaknya ya gitu kan. Sama bersyukur juga ya. buat saya, dan bersyukurnya seperti apa? Orang cuma ngomong gampang ada. Ya udah bersyukur. Kamu kan lahir udah sebegini, kenapa kamu mesti membelot ya kan? Saya sempat juga dispute dengan family itu, sampai ini hari pun saya tahu bahwa ibu saya cukup kecewa dengan hal itu. Sangat dimengerti. Ya tidak ada disalahin. Iya. Ya kan? Sampai kapan kamu bertahan seperti ini? Saya bilang tidak. Saya itu hitam dan putih pula. Saya itu hitam dan putih orangnya. Ya kan? Karena apa? Segala sesuatu agama itu bukan main-main. Ya kan? Agama itu bukan suatu. Yang lain mungkin bukan jadi permainan, tapi kadang-kadang orang menganggap itu seperti udah gampang. Besok kita ketemu pasangannya Islam, jadi masuk Islam. Masukkan jadi Nasrani, jadi Nasrani. Kan ada kayak gitu, saya tahu. Ya kan? Itu tidak munafik. Itu pada seperti itu. Realitanya ya kan? ada kok. Cuman karena ada status yang mesti agama saya belajar. Dan mungkin ada beberapa hal selama sekian belas tahun ini ya kan, dengan kegagalan saya juga pernikahan saya sebelumnya itu ya kan, saya menikah dengan seorang tapi saya tahu bahwa dia tidak cukup untuk menjadi seorang imam untuk saya. Tapi bukan satu tuntutan dari saya, karena belajar itu mesti cuma dari diri kita. Tidak menuntut pasangan kita untuk mengajarkan, karena dia sendiri saya merasa itu dia dalam proses kita tidak bisa bergantung kepada orang lain sekalipun itu suami kita sendiri. Itu tidak bisa. Orang bilang aku mencari suami yang imam, nggak bisa. Tergantung dari kamunya. Kalau saya lihatnya seperti itu, saya tidak tahu orang lain. Ya kan? Kalau saya melihatnya bahwa apa? Yang belajar itu kan diri kita, yang ngerti kan hati kita. Ya kan? Sholat 5 waktu untuk apa? Ada orang bilang, oke itu karena kewajiban gini. Kalau saya bilang, mungkin karena pernah ada satu guru bilang aja, kenapa sih Teh aku bilang mesti sholat 5 waktu? Ya kan, cuma dia bilang aja, kan mungkin dalam proses perjalanan itu, yang simpel aja, yang masuk logika saya bilang, kamu ngomong kamu mesti logika. Harus logika kan, ya kan? Manusia itu kan up and down hatinya. Pagi aja kita bisa happy, tahu-tahu 2-3 jam lagi ada lagi yang bikin kita susah, kita bikin sedih, kita teriak, kita nangis atau apa stres. Cuman apa? Allah itu mau ngingetin. Mungkin dengan kamu mau lagi marah, ngomel di kantor, ambil air wudhu, tenangin dirinya. Menyejukkan lagi. Dan kembali lagi sama di atas. Oh iya, simple sekali. Saat kita susah, kita senang, kita mau apapun, ya kan, kita dapat rezeki, balik lagi ke atas. Oh, thanks God, ya kan, I got this, gitu kan. Nah, itu aja diingetin dulu. Ya kan? Padahal saya bilang, Tat, aku gak hafal di doa nih Tat ya. Ini rasanya sholat kok masih ngaco. Gak apa-apa. Allah juga ngerti, nanti lama-lama juga proses ngerti kok. Aku bilang, susah banget, bolak bener hidup gue ya. Udah umur segini suruh belajar. Dan tidak mudah, nah. Ya. Itu ngafalin itu satu doa aja, itu ya namanya Al-Fatihah sama apa lagi tuh. Namanya gak tahu, cuma aku tahu. Lama, bener. Dari handphone ditaruh di kertas ya kan. Contekan banyak. Karena saya bilang ngertiin, tapi saya selalu ingat apa? Bahasa Indonesianya dulu saya ingat, baru oh iya, kata Allah gini ya, mesti gini, sujudnya gini. Tadi ini gimana? Sudahlah, kalau doa dulu apa yang ngerti kata Ustaz aku ya kan? Guru apa sampai doa dulu yang bisa dimengerti. Allah itu pasti tahu, yang penting niatan. Orang itu sholat itu bukan cuma karena lapar gue makan, tidak. Tapi begini, bagaimana kita benar saat kita berdoa sendiri, kita benar-benar namanya khusyuk ya, belajar sabar. Habis marah sudah ambil wudhu sabar. Itu proses, bukan cuma ya Allah marah-marah lagi doa marah itu. Sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau kamu sudah berdoa bersyukur, ya sudahlah, serahin, terserah Allah maunya apa. Rupanya itu gitu. Dipasrahin, kita kembalikan kepada yang di atas. Kembaliin. Berarti itu kan diingatkan sebenarnya. Dalam 5 waktu itu nggak boleh. Oh iya diingetin. Meskipun jujur saya belum bisa ngikutin 5 waktu. Kadang-kadang bangun dari pagi udah subuh udah males gitu. Kadang-kadang boleh nggak sih diranjang aja tiduran gitu doa gitu ya kan. Itu penggodanya banyak ya. Oh nggak bisa, itu banyak sampai nih hari ya kan. Ada cuma gimana, mata langsung dibuka, duh capek banget ini hari ya kan. Tapi cuma bilang gitu, ya Allah maafin ini hari lolos lagi deh gitu ya kan. Padahal kalau tidak bisa belajar. Tapi setelah penjelasan dari Ustadz itu akhirnya bisa diterima secara logika. Ya karena logika aja, nggak bisa doa gini ya kan. Ini kok ada belajar Al-Quran 8 jam bisa sih ya kan, cuma ngapal doang. Dia ngerti nggak sih isinya? Karena inget dari zaman dulu. Ya kan, kalau kita sekolah itu kan belajarnya suruh baca buku gini, ini ngapain? Berjam-jam juga nggak masuk ya. Kalau ngerti kita ya kan, tanya sampai sana, sudah lah, pokoknya ikutin harus di sana. Waduh, ya kan. Nah, sama juga aku bilang di Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalau aku menurut aku ya kan, bahwa tidak bisa cuma dibaca, itu cuma sekedar itu. Tapi kan ada berhubungan lagi mungkin dengan apa sih namanya? Surat yang lain. Surat ya kan ada lagi gini. Nah, itu aja lagi dipelajarin. Berangkai terus. Berangkai rupanya. Tidak bisa cuma dibacanya sekedar itu. Kadang muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya, sama teman-teman ustadz aku gitu kan, ya anak-anak ustadz gaul atau apa. Kadang suka muncul pertanyaan dia bilang, nanya lu ya, gue nggak ngerti. Gimana? Ya kan? Itu akhirnya sekarang udah berapa tahun sih Mbak Sinti? 15. Udah 15 tahun ya, 15 tahun ini. Dan
Untuk anak-anak sendiri, anaknya cuma satu. Memang dari lahir memang dia Islam. Udah dari sekolah juga gitu. Meskipun sempat di sekolah di TK di sekolah Kristen, ya kan. Tapi mungkin karena juga ayahnya dan dia sendiri lebih pintar, malah dia alhamdulillah dia sholat 5 waktu. Ya kan kadang-kadang kita malu gitu. Ma jangan telepon dulu aku lagi sholat gitu. Oh ya deh gitu kan. Nah itu yang buat saya bilang ya Allah ya kan memang udah jalannya semua seperti itu. Iya. Dan itu ya, jadi kita juga secara tidak langsung belajar dari yang dari dia. Even ayahnya sendiri yang dulu merasa bahwa sudahlah yang penting kita baik sama orang itu tidak cukup, ya kan? Tetap aja namanya doa. Dek, papa bangun pagi deh sekarang. Bangun mah, dia sungguh bangunin aku. Alhamdulillah. Cuma itu aja. Ya kan? Karena kalau buat saya sendiri karena apa? Tetap aja kembali lagi. Emang proses itu tidak bisa kita avoid di hidup. Ya kan? Orang bilang yang benar sih proses, tapi proses yang reality. Bukan cuma hanya ngomongan. Ya kan? Karena saat kita sudah di satu tahap untuk proses itu, disitulah kita belajar untuk mengerti dan menyadari. Ya, benar. Itu aja, Nat. Nah, kalau kita bicara tadi kan Mbak Cynthia memang sangat berpegang teguh dalam sebuah proses ya. Kalau misalnya seperti hidup berbagi, bagaimana? Hidup berbagi dalam apa maksudnya? Kita kan dalam kondisi yang memang tadi Mbak Cynthia bilang kadang hidup up and down gitu kan ya. Kita juga di saat-saat kita kan tidak selalu di atas gitu ya. Kita juga ada saat kita di bawah gitu. Ketika kita di bawah, bagaimana kita mencoba untuk mengikhlaskan kita untuk bisa berbagi. Kalau dari Mbak itu sulit. Sulit kan? Bukan sulit, itu selalu sulit. Itu sebenarnya orang bilang itu kayak teorinya. Tapi saya bilang, tapi saat kita melihat lagi bahwa ada yang lebih sulit daripada kita, disitulah kita lebih hargai. Kalau saya lihat gitu. Keikhlasan itu yang keikhlasan. Ikhlas itu tidak cuma ngomong, orang bilang udah ikhlasin aja sih. Ngomong ikhlas, apa maksudnya ikhlas? Ikhlas itu tidak boleh ngedumel buat saya. Kalau udah namanya ikhlas, forget things, sudah. Biarkan itu. Dan itu proses. Dan jangan pernah berharap untuk mendapatkan timbal balik ya. Saya rasa itu ekspektasi. Ada orang yang ngomong ikhlas tapi masih mengekspek. Berharap. Benar. Ya kan. Berbagi itu saya rasa bukan soal kita di bawah atau kita di atas atau kita di tengah. Orang di atas pun tentu dia bisa berbagi. Saya yakin itu. Ya kan. Tapi orang di bawah saat dia melihat lagi ke bawah, karena saya rasa namanya hidup itu ya kan mulai dari A sampai ke Z. Ya kan. Even people in the bottom line. Saya tidak yakin Allah itu kasih dia di bottom line terus. Tidak mungkin. Saya banyak kok ngelihat. Berputar. Karena dunia hidup itu berputar buat saya. Makanya kenapa Allah menciptakan dunia bulat? Kalau dia dunianya kotak itu susah, nyungsep. Jadi dia mesti bundar kan. Bahkan kalau kita di garis horizontal itu, kita melihatnya nama garisnya begitu. Karena itu tidak ada ujungnya. Dan itulah yang saya coba memahami day by day hidup saya. Saya selalu bilang sama kru saya, anak-anak saya, kalian itu harus bersyukur. Jangan ngeluh. Oh gaji cuma segini, ini begini. Lihat tuh, ada orang yang bilang, saya lebih ikhlas bantu orang yang benar-benar sulit dan dia menghargai apa yang diberi, yang dibagi oleh orang lain daripada yang sudah segini masih complaining. Saya tidak suka sih. Karena apa? Ya kan sekarang kita menyadari kenapa? Mungkin memang proses waktu untuk mereka belajar sama seperti saya. Ya kan? Umur kan semakin tua cuma merasa untung gak umur segini mau bisa berbagi ya kan? Berbagi itu banyak hal kok, nggak bisa berbagi secara materi. Ya kan? Benar. Tapi cuma saya bilang itu, saat saya lihat ke bawah, alhamdulillah ya kan, sebenarnya ada orang yang lebih sulit daripada saya. Benar. Even orang di bottom line aja, karena saya tahu Tuhan itu Allah tidak akan pernah memberikan orang itu lebih sulit dari apa yang dia bisa tanggung. Percaya kan? Saya selalu percaya itu, tidak mungkin. Meski bukan anak pikir, ya Allah nih ujian banyak bener, ya semakin gue percaya malu kok semakin susah saja. Ada aja godaan. Baru satu lolos, dia nambah lagi. Baru satu selesai, ada lagi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah selama kita masih hidup ya kita harus bisa menerima segala masalah yang harus kita hadapi. Ya kan? Mati pun orang punya masalah. Iya benar. Kalau hidup ya, di mau lihat kubur aja bisa dia punya masalah. Iya kan? Benar. Jadi cuma sekarang gini, sudahlah, bernafas saja dan bilang saja bahwa thanks sama Allah bahwa ini hari masih dikasih napas. Kalau besok bangun tidur pagi-pagi mendadak kita nggak napas, udah kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi udah jangan jahat sama orang, bercobalah baik sama orang. Berbagi itu hal kecil pun bisa dibagi. Nggak usah ngomongin gede deh gini. Terlalu banyak orang bicarain, oh mesti begini, mesti begitu. Saya udah di depan mata aja deh dan diurusin. Nggak usah banyak ngurusin hal-hal yang tidak perlu. Mbak Cynthia banyak ya pelajaran yang harus
kita bagi kepada pemirsa Zakat TV gitu. Tadi adalah sebuah proses bagaimana kita bersyukur, bagaimana juga kita berbagi, dan segala sesuatunya bisa kita terima dengan akal sehat atau tadi logika. Mudah-mudahan Brotinya sukses dan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Makasih Regina. Pemirsa Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Cynthia. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang juga berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.